واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda Muhammadin al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempelajari kembali kitab Al-Qada wal Qadar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah wa Madzahibun Nas Fih, karya Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud hafizahullah ta'ala. Kita masih di Tamhid, masih di bagian permulaan kitab, yang mana di sini Syekh Abdurrahman hafizahullah, beliau menjelaskan etika manhaj seorang muslim dalam rad ala khusumil aqidah islamiyah. Jadi etika muslim dalam membantah para penyimpang atau pelaku penyimpangan dalam masalah akidah islamiyah. Ya, ini termasuk kategori ilmu manhaj, ya. Ini termasuk kategori ilmu manhaj. Dan kita akan membahas beberapa poin yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Di poin yang keempat, setelah kita sebelumnya di poin ketiga, sekarang poin yang keempat. Qala hafizahullah ta'ala an yaltazimal adaba ma'a rabbih tabaraka wa ta'ala. Seorang muslim, talibul ilm, itu selayaknya beriltizam dengan adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia menetapkan adab pada dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بأن يقتصر في كلامه العقيدة الإسلامية على ما ورد به الكتاب والسنة ولا يستعمل الألفاظ والمصطلحات التي يستخدمها المنحرفون عن عقيدة السلف. Ya. وذلك yaitu dengan cara apa? بأن يقتصر, dia mencukupkan diri terhadap dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Islam ini, ya. Dia mencukupkan bincangannya terhadap akidah Islamiyah ini sesuai dengan apa yang terwiridkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yasta'milul alfaz wal mustalahati allati yastakhdimuha al-munharifuna an aqidatis salaf. Dia tidak menggunakan lafal-lafal dan istilah-istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang menyimpang terhadap akidah salaf, daripada akidah salaf. Jadi penjabaran, bantahan terhadap penjabaran akidah Islamiyah ini tidak perlu pakai istilah-istilah falsafi, istilah-istilah ahlul kalam. Pakailah istilah-istilah yang memang dikenal dalam Al-Quran. Yang dikenal dalam Al-Quran, dikenal dalam As-Sunnah. Populerkan istilah-istilah Al-Quran dan Sunnah. Jangan populerkan istilah-istilah filsafat. Nggak perlu. Illa kecuali idza kanat hunaka daruratun atau hunaka daruratun lidzalik. Kalau misalnya ada suatu hal yang darurat untuk menggunakan kalimat atau istilah atau lafal tersebut, ya, fa innahu hina idzin yaruddu 'ala al-khasmi binafsi al-uslub alladhi yastadillu bihi al-khasmu fi itsbati madhhabihi wa i'tiqadihi. Karena ini darurat kita pakai istilah dan lafal-lafal versi mereka itu untuk membantah mereka dengan uslub yang sama yang digunakan oleh lawan bicara kita. Yang lawan bicara kita ini, khasm gini, yang pelawan atau penyelisih akidah Ahlus Sunnah ini,
dia mengisbatkan, menetapkan mazhab dan akidahnya itu dengan istilah-istilah tersebut. Ya, kita pakai istilah tersebut, tapi bukan berarti kita mengikrarkan istilah tersebut. Kita pakai istilah tersebut untuk mempermudah masuknya maklumat ke orang-orang seperti ini sehingga lebih mudah dibantah. Wa hadza khasun fi raddi faqat. Menggunakan istilah-istilah tersebut itu khusus dalam membantah saja. Nah, bagaimana dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin? Ya. Kitab Madarijus Salikin, apakah kitab yang patut ditinggalkan? Kita katakan tidak. Tapi kitab Madarijus Salikin ini yang mensyarah kitab Manazilus Sairin, kitab Madarijus Salikin penuh dengan mustalahat dan alfaz sufiyah. Penuh dari awal sampai akhir. Penuh dengan mustalah-mustalah, istilah-istilah dan lafal-lafal, term-term istilah dari orang-orang sufi. Ya. Maka apakah kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini kitab yang patut dijauhi oleh para tulabul ilm? Tidak. Tetap itu kitab yang besar dan bermanfaat besar. Tapi istilah-istilah ini kalau kita perhatikan ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah hanya menggunakan istilah-istilah sufiyah hanya di kitab tersebut. Muallafat, karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu banyak sekali. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ulumul Quran, baik dalam masalah hadis dan syarahnya, baik dalam masalah fiqih, baik dalam masalah usul fiqih, baik dalam masalah kemudian dalam masalah tazkiyatun nufus. Banyak sekali, Masya Allah. Tapi cuman di kitab Madarijus Salikin saja beliau menggunakan mustalahat sufiyah. Berarti ini ada suatu pengecualian. Berarti beliau rahimahullah mengkhususkan kitab Madarijus Salikin untuk kalangan, untuk membantah orang-orang sufi yang menyimpang tapi dengan istilah-istilah mereka, supaya dalam rangka meluruskan. Makanya para ulama tetap tetap menjadikan Madarijus Salikin sebagai salah satu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena benar makna di dalamnya. Kalaupun ada beberapa mulahadzat, maka itu bisa dimaafkan. Begitu juga bagaimana dengan kitab, misalnya kitab Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin, Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin, atau kitab At-Tis'iniyah, atau kitab Dar'ut Ta'arud bainal aql wal naql, bain naql wal aql, atau kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, atau disebut juga dengan Naqdut Ta'sis, atau kitab-kitab lainnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu semua yang Anda sebutkan, semua kalamnya, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak di situ beliau menggunakan mustalahat falsafiyah atau mustalahat ahlul kalam. Maka apakah kitab-kitab tersebut menyimpang dan dijauhi? Enggak. Beliau dalam rangka rudud, membantah ahlul kalam, ya, membantah Qadariyah, membantah Syiah, membantah ini itu, ya, dari kalangan yang menyimpang terhadap masalah akidah. Maka beliau menggunakan uslub versi mereka supaya ini bisa menjadi sesuatu yang muqni' buat mereka, membuat mereka tunduk. Oh, ini pakai uslub kita kok, beliau Masya Allah. Akhirnya orang-orang yang menyimpang tersebut faham hujah yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ini enggak apa-apa. Makanya dikatakan wa hadza khasun fi raddi faqat, dalam membantah saja. Amma naqlu minal kitabi was sunnati fa huwa al-aslu fi itsbati ma ya'taqiduhu wa yu'minu bih. Adapun menukil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini adalah asalnya, asasnya dalam menegaskan akidah dan iman. Jadi kita jangan ujuk-ujuk kita ngejelasin akidah dan iman kita malah dengan istilah-istilah falsafah, istilah-istilah ahli kalam, istilah-istilah mantik. Nggak perlu.
wa huwa al-muntalaq alladhi yantaliqu minhu awalan fi ar-raddi 'ala al-khusum. Wal maqsudu min istikhdami mustalahatil khasmi bayanu tanaqudih. Jadi maksud dari menggunakan istilah-istilah lawan bicara, istilah-istilah orang menyimpang, itu adalah tujuannya apa? Bayanu tanaqudih, menjelaskan tanaqud orang-orang menyimpang. Tanaqud ilmunya orang menyimpang, yaitu saling bertabrakannya ilmu mereka, saling salahnya mereka, pembatilan untuk mereka. Wastikhdamuhu innama yakunu kama qulna 'inda ad-darurati wal hajati al-masati lidzalik. Menggunakan istilah falsafah, menggunakan istilah ahlul bid'ah itu baru boleh ketika darurat dan hajat yang sangat kepepet lah gitu loh. Jadi bukan dari awal itu pengen ikut-ikutan pakai istilah-istilah seperti itu. Taib, untuk perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bawahnya nih paragraf terusnya kita skip ya, lanjut ke nomor 5. Coba antum cari nomor 5. Karena yang terpenting nomor 4 ini sudah jelas penjelasannya. Ya, syahidnya dari kalam Ibnu Taimiyah begitu panjang ya, sehingga kita skip, kita lanjut ke nomor 5. Maujud? Baik. Qala hafizallahu taala an yakuna 'arifan bimadzahibil khusum. Seorang talib atau seorang bahis yang ingin membantah penyimpangan, ahli penyimpangan ya, ahli orang yang menyimpang, an yakuna 'arifan bimadzahibil khusum. Hendaknya di antara manhajnya dia mengetahui mazhab-mazhab lawan bicaranya. Mazhab-mazhab orang yang menyimpang ini, dia tahu mazhabnya. Misalnya orang menyimpang ini orang Syiah, maka kita ngerti mazhab dia itu Syiah seperti apa. Wa mudrikan li usuliha. Kita juga paham usul mazhab Syiah itu seperti apa. Ya. Misalnya orang ini Qadariyah, tapi Qadariyah versi apa gitu kan? Kan Qadariyah banyak. Ya. Nah, kita paham mazhabnya, kita paham usul asas mazhabnya, kaidah mazhab dia itu seperti apa. Hatta yastati'a naqduha warraddu 'alaiha. Sampai hatta yastati'a naqduha warraddu 'alaiha. Sampai dia itu bisa membatilkan dan membantah mazhab-mazhab tersebut. Karena orang bagaimana dia bisa membantah tapi dia nggak paham gitu kan. Wa ma'rifatu ya. Wa ma'rifatu usuli madhhabin ma min al-madhhabil mukhalifah. Wa ma'rifata usuli madhhabin min madhhabin ma min al-madhahib mukhalafah. Ini bagaimana saja? Ini mubtada ya. Wa ma'rifatu usuli madhhabin ma min al-madhahib al-mukhalifah. Mengetahui asas suatu madhab dari madhab-madhab yang menyimpang, seperti kaifa nasya'a, bagaimana madhab tersebut bisa tumbuh, wa ma hiya adillatuh, dan apa sih dalil-dalil madhab tersebut ya, wa kaifa yastadilu ashabuhu alaih, dan bagaimana penganut madhab tersebut beristidlal dengan dalil-dalilnya. Apakah pakai istidlal usul fiqih atau murni istidlal kalami? Wa ma huwa manhajuhum fil istidlal, bagaimana manhaj mereka dalam beristidlal? Ya. Kalau antum menghadapi inkarus sunnah, Qur'aniyun, ya mereka tidak percaya dengan sunnah, tidak percaya dengan hadis, cuman Quran doang. Antum nggak bisa membantah mereka dengan hadis. Karena usul mazhab mereka adalah tidak pakai hadis. Manhaj mereka seperti itu. Ya, jadi harus paham juga usul madhabnya dan dalil-dalilnya. Mengetahui semua itu, kullu dzalika yu'inu fi ar-raddi 'ala hadzal madhhab al-mukhalif.
mengetahui itu semua mengetahui semua itu akan membantu dia untuk membantah mazhab yang menyimpang. Wa bayanu ma yashtamilu alaihi min batil, dan menjelaskan apa yang tercakup padanya dari kebatilan. Ini kalau misalnya memang ada yang nonton, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar baik di YouTube maupun di Facebook, nanti akan dibaca oleh tim kami insyaallah taala. Tafadhol kalau mau bertanya, tanya apapun tafadhol. Selama Anda bisa paham dan bisa menjawabnya ya. Kemudian kata beliau hafizallah, wa hakadha, beginilah. Fala budda min al-khibrati bil adillati syar'iyyah. Maka talibul ilm atau ahli riset yang ingin membantah firqah menyimpang itu harus memiliki khibrah, harus memiliki kecakapan yang layak dengan dalil-dalil syar'i, berarti faham dalil-dalil syar'i. Wa bi adillati wa aqwalil khusum, dan juga faham memiliki kecakapan yang layak terhadap dalil-dalil dan perkataan lawan bicara. Fa idza ijtama'a dzalika 'inda al-bahith al-muslim, kalau hal-hal seperti ini sudah berkumpul pada seorang researcher, ahli riset yang muslim, sahula naqdu aqwal al-khusumi wa bayanu fasadih, maka akan gampang dalam membatilkan pandangan-pandangan lawan bicara, yaitu pandangan-pandangan para penyelisih kebenaran, dan menjelaskan kerusakannya. Jadi harus belajar gitu loh. Meskilah kalau misalnya belajar baru dikit, bantahnya banyak. Atau bahkan baru ngerti sedikit, ngebantahnya banyak. Atau bahkan belum ngerti sebenarnya, tapi merasa ngerti dan kemudian membantah yang banyak. Maka ini yang muskilah. Tapi yang keenam ya ikhwan. Qala hafizallah an ya'tarifa bima 'inda al-khasmi min haqq, mengakui kebenaran yang memang lagi dituturkan oleh penyelisih kebenaran ini. Tapi dia ada benarnya nih yang ini nih. Kita katakan itu benar gitu loh. Fala ya'khudhu al-'inadu wa hubbul khisami ila inqaril haqq. Maka jangan sampai al-'inad itu keras kepala. Hubbul khisam yaitu pengen berseteru tok gitu loh. Jangan sampai sikap keras kepala dan pengen berseteru itu membuat dia mengingkari kebenaran. Dan ini yang kadang-kadang terjadi pada beberapa ikhwan Facebooker. Ya, jadi Facebooker itu bukan cuma Arcar TV ya. Ada juga ikhwan Facebooker, netizen sunnah ya. Ya. Dengar ya batin tuh. Yang kadang-kadang itu semangatnya semangat berseteru doang sebenarnya. Tampak kok orang yang memang dia semangat berseteru dengan orang yang pengen nasihatin tuh nampak. Orang yang pengen berseteru itu bahasanya kelihatan. Dan ketekaannya tuh kelihatan gitu loh. Kadang-kadang kita menemukan sebagian dari ikhwan kita yang sebenarnya pengen menjadi orang yang bermanhaj, kuat gitu manhajnya, kokoh gitu manhajnya. Tetapi kalau udah menemukan satu musuh, ya, menyelisihi satu aja hal, itu kayak dicecer semuanya. Seolah-olah nggak pernah benar tuh orang. Padahal banyak kebenaran pada orang tersebut, jadi seolah harus diblokir total gitu. Dan juga ada yang sebagian seperti ini. Dan ingat, anak termasuk orang yang alhamdulillah tidak peduli dengan bagaimana mereka ini kalau kita kupas keburukannya. Misalnya ada dai yang bukan hasil didikan ustadznya. Ada dai yang bukan hasil didikan ustadznya. Maka dai tersebut dijelek-jelekan.
habis sudah kehormatannya. Seolah-olah tidak pernah ada kebaikannya, padahal kebaikannya besar, Masya Allah, untuk kaum muslimin. Dan mana sisi penyimpangannya? Kalau misalnya ada pun penyimpangannya, maka hendaknya dinasihati baik-baik gitu loh. Kalau bisa empat mata, tapi nggak pernah. Yang ada yang penting apa? Yang penting lawan dia. Pokoknya nggak ada benar-benarnya, jauhi dia. Padahal nggak ada penyimpangan pada dirinya. Ini yang disebut, lihat. Dan kemudian nggak mau mengakui adanya kebaikan pada dirinya. Padahal kesalahannya itu bisa tergolong, bisa dimaafkan. Kebaikannya itu hancur. Fala ya'khudhul 'inadu wa hubbul khisami ila inkaril haqq. Maka jangan sampai nih orang-orang seperti ini hanya karena dia itu bukan murid dari gurunya saya. Ya, dia bukan murid dari gurunya saya. Atau dia tidak sowan terhadap gurunya saya. Kemudian saya pun mengingkari apapun yang ada pada dirinya dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini apa? Ta'assub. Ta'assub syekhi. Ya. Ta'assub terhadap fulan yang merupakan guru saya. Dan ini kekonyolan. Dan ini merusaknya lebih besar daripada memperbaiki. Ini merupakan inad, sikap keras kepala. Ini merupakan hubbul khisam, suka untuk berantem. Jadi nggak ada bagus-bagusnya itu orang. Dan semua kalimat dia ditakwil, anak takwil misalnya kalimatnya, anak tafsirkan menuju hal yang buruk, selalu begitu gitu. Dan ini ada yang seperti ini, ikhwan, ada yang seperti ini. Maka ini, dan bahkan mungkin orang yang seperti ini mungkin levelnya ustadz bahkan. Maka ketika seorang dai memiliki karakter mu'anid, keras kepala, dan memiliki sikap hubbul khisam, hubbul khusumah, suka untuk bertengkar, maka yang seperti ini apa? Ini merusak dan bisa menginfluence atau meracuni orang-orang di bawahnya untuk bersikap hal yang sama. Coba Alwia itu ada Pak Sobari nggak? Ya. Jadi jangan sampai kita itu nggak berbuat adil terhadap seseorang. Ya. Wallahi hal kayak gini nggak perlu kita takut untuk mengucapkannya. Takut pada siapa? Takut pada orang-orang ini kemudian kita akan kemudian dijelek-jelekan, ditikam dari belakang. Itu urusan mereka. Tapi yang terpenting di sini adalah jangan sampai inad dan hubbul khisam itu menghancurkan keagamaan kita dan memberatkan beban kita di hari kiamat karena hanya sekadar ingin apa? Ingin tampil, ingin kelihatan bermanhaj yang kuat, ingin kelihatan oh dia masya Allah musuhan sama Ustadz Fulan. Na'udzubillah min dzalik. Coba pikir di akhirat kira-kira dihisap nggak permusuhan kita terhadap sama muslim di permusuhan yang tidak berhak kita bermusuhan? Ya. Apakah nanti Allah Ta'ala akan menampilkan semua isi hati teman-teman sekalian? Kata Allah, wa hussila ma fis sudur. Yang ada di dada itu akan apa? Akan muncul nanti nampak. Kenapa kita memusuhi fulan? Kenapa kita itu setiap posting itu selalu menjelekkan Ustadz fulan? Kenapa? Mungkin kalau di dunia kita bisa berapologi dan kita bisa memberikan alasan karena dia itu begini. Dia itu hizbi, dia itu taib dia hizbi. Taib. Apakah tidak cukup dengan 1-2 bantahan sehingga dia tidak terkenal lah? Tapi ternyata selalu ngocehin tentang Ustadz fulan. Kira-kira di akhirat kita akan ditanya bagaimana dan bagaimana menjawabnya. Kalau jawabnya ya Allah ini demi membela agama, bagaimana kalau kata Allah kadzabta? Bagaimana kalau kata Allah kadzabta? Dusta kamu. Kamu membantah Ustadz fulan. Kamu menjelek-jelekkan dai fulan. Itu supaya banyak yang like. Misalnya ini yang namanya syirik khafi. Kamu membantah fulan-fulan
karena supaya dibilang kamu adalah pembela Ustadz Kibar. Cuman itu. Hati-hati kalau misalnya niatan kita hanya untuk hal-hal duniawi seperti itu, dihisab di akhirat. Atau kamu supaya dibilang jari, berani, hebat ini, berani mentahdir, kuat, kokoh. Cuman untuk seperti itu. Ya. Maka ini adalah keras kepala. Dan niatannya tidak ikhlas. Yang seperti ini tidak layak untuk apa? Untuk membantah. Karena etika aja belum ada. Etika yang keenam yang kita bahas. Ya. Apalagi yang biasa kita bantah adalah orang muslim. Ini bukan berarti kita nggak boleh bantah. Bukan. Kita bantah kesesatan dan penyimpangan orang-orang ini. Tapi kita punya mizanul i'tidal. Neraca keadilan, ikhwas sekali. Kita doakan supaya orang-orang ini kembali ke jalan yang benar. Bukan kita itu emang hubbul khusum. Yaitu apa? Hubbul khisam. Yaitu pengen bertengkar semata, pengen ribut. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Alasannya karena kata Syekh Abdul Rahman, li'anna minal ma'lum anna kathiran mimma ya'ti bihil khusumu yashmalul haqq wal batil. Hal yang patut dimaklumi, diketahui bahwasanya banyak dari apa yang didatangkan oleh penyelisih akidah itu mencakup hak dan batil. Jadi syubhat, ada yang hak, ada yang batil. Ya. Antum misalnya membantah seorang Asy'ari dalam masalah kalam Allah. Itu tercampur di dalamnya hak dan batil dalam metodologi mereka. Tercampur, hak dan batil tercampur. Khassatan wa annahum yaz'umuna anna aqwalahum tu'ayyiduha an-nususus syar'iyyah. Khususnya apalagi kalau misalnya mereka ini, al-firq ini, orang-orang ini menyangka bahwasanya ucapan-ucapan mereka, omongan-omongan mereka itu telah dikuatkan oleh nas-nas syar'i. Kalau antum bicara dengan seorang Asy'ari, ya, bermadzhab Asy'ari dalam masalah akidah, mereka akan menyangka bahwasanya ungkapan atau kaidah mazhab mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga sama seperti kita. Mereka pun mengeluarkan dalil demi dalil. Bahkan sebagian dari mereka hafidz Quran. Bahkan sebagian dari mereka itu punya itila' yang wasi', punya rajin baca. Sementara kita ini Ahlus Sunnah rajin baca status doang. Status Facebook. Ya. Itu berarti mereka meyakini bahwasanya kaidah mazhab Asy'ari mereka itu sahihah. Dan mereka juga pakai istidlal syar'i, istidlal terhadap nas-nas syar'i. Mereka merasa didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Padahal itu pemahamannya ada kesalahan. Walidzalika tara fiha ahyanan ba'dul haqq. Oleh karena itu kamu mungkin saja antum bakal melihat pada mazhab mereka kadang-kadang ada sebagian kebenaran. Kadang-kadang benar juga nih, ada benarnya juga nih. Tapi tertalbiskan dengan apa? Dengan kebatilan tercampur. Nah, kebenaran yang seperti ini fala budda minal i'tirafi bih. Harus diakui, ya yang sisi ini sampean benar mas. Akui itu. Yang sisi ini sampean sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahih. Ma'a bayani ma fil aqwali kulliha fi dhalalin wa fasad. Tapi juga menjelaskan apa? Tapi dijelaskan di ucapan sampean ini ya ada juga kesesatan dan penyimpangan. Ada kerusakan. Begitu. Jadi tetap kita katakan yang ini antum sudah benar, sahih. Tapi yang ini enggak. Dan itu manhaj Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak-banyak kitabnya. Misalnya kitab beliau yang membahas risalah Qusyairiyah. Kitab beliau berjudul Al-Istiqamah misalnya, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu termasuk kitab cukup berat sebenarnya. Itu bahkan mensyarah risalah risalahnya Qusyairi yang lebih dekat ke Sufi.
dibahas. Di situ antum akan dapatkan kalau antum bisa membacanya, karena memang pembahasannya tidak ringan itu sebenarnya. Beliau menyebutkan hadza sahih, ini sahih sesuai dengan bagaimana salaf, ini sahih sesuai dengan bagaimana para ahli ilmu berkata, ini sahih. Tapi kemudian ketika ada batil, beliau katakan ini batil, ini salah, ini tidak benar. Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, mengakui kalau fulan ini ada benarnya dia di sisi ini. Tetapi ikhwan, bukan itu yang ditonjolkan. Maksud kita, kalau kita membantah fulan, kalau kita membantah firqah yang menyimpang, maka jangan kita tonjolkan kebenaran dia, gitu loh. Ini nanti namanya manhaj apa? Muwazanah. Kita hanya mengakui saja yang sini benar. Ya. Tapi yang titik ini salah. Kita nggak menonjolkan, fulan ini ada benarnya dia. Kita dari awal kita memang pengen menunjukkan dia itu ada benar. Enggak seperti itu. Kalau kita membantah nggak seperti itu. Ya, bahkan sebenarnya nggak wajib juga kita mengatakan kamu ada benar juga ya mas. Enggak. Kita akui itu benar, tapi nggak perlu kita untuk menyatakan bahwa firqah ini ada benarnya. Nggak perlu. Kalau begitu kata, apakah Asy'ariyah ada benarnya? Ya ada benarnya. Di antara mereka ada yang fudalah ulama, di antara mereka ada yang masya Allah keilmuannya nggak disangkal lagi. Tapi bukan di sisi itunya. Kalau mau membantah firqah tersebut, bukan di sisi itunya kita tonjolkan. Ini kan namanya membantah. Membantah berarti kita tonjolkan hal yang perlu diralat, itu dia. Gitu. Misalnya kalau antum membahas tentang hoax yang ada di masa pandemi ini tentang corona. Ya antum jangan bahas berita-berita benarnya, ya kan? Bahaslah berita-berita yang menyimpang, antum bantah. Udah begitu kan? Supaya apa? Orang tercerahkan. Adapun kalau misalnya antum bermanhaj muwazanah, antum sebutkan kebaikannya, ya orang terdistorsikan akhirnya. Oh ini benar kok, ini baik kok. Ya. Misalnya syubhat tentang masalah hizbiyah, masalah partai misalnya. Ya. Memang ada nggak maslahatnya? Ada maslahatnya. Tapi antum kalau mau membantah syubhat ini, jangan antum ungkap maslahatnya yang kecil itu, tapi mafsadatnya lebih besar. Begitu ikhwan. Ya. Wa hadhihi khulasatun sari'atun jiddan limanhajil muslimi fi dirasatil aqidatil islamiyyati wa raddi ala khusumiha. Ini adalah ringkasan yang sangat ringkas untuk manhaj seorang muslim dalam mempelajari akidah Islam dan membantah terhadap penyimpang akidah Islam. Zakartu lamahatin minha tuwaddihul murad. Dzukirat lamahatun minha tuwaddihul murad. Disebutkan beberapa hal secara global darinya yang bisa terjelaskan maksudnya. Khasatan wa nahnu amama mawdu'in muhimmin wa syaikin al-mawdu' al-qada wal qadar. Ya, kita ini sedang menghadap, khususnya kita ini sedang berada di depan sebuah mawdu', sebuah tema yang sangat penting, yaitu tema al-qada wal qadar. Insyaallah nanti pada waktunya kita semakin mendalam insyaallah membahas masalah qada dan qadar. Dari itu akan menjadi maklumat yang insyaallah sangat-sangat bermanfaat untuk ada dan antum. Ya, semoga tetap bermanfaat insyaallah, baik kajian al-qada wal qadar maupun kajian lainnya. Ya ikhwan, isi waktu untuk kalian bermanfaat. Semoga bermanfaat insyaallah. Semoga menjadi pemberat mizan hasanat kita di akhirat. Isi waktu dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah. Ada pertanyaan dah? Ayo fadhal. Dari Tera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Syekh Al-Bakhri termasuk ulama kalangan Ahlus Sunnah? Siapa? Syekh Syakti Al-Bakhri. Syakir? Al-Bakhri. Anda tidak tahu. Al-Bakhri. Anda enggak tahu. Al-Balkhi. Itu orang bentar. Al-Balkhi ada ulama masa lalu,
Tapi Al-Syaqiq Al-Balkhi, ulama sekarang. Syaqiq Al-Balkhi. Anda tidak tahu. Anda baru melihat di YouTube-nya Syaqiq Al-Balkhi. Anda tidak tahu. Allah alam. Kemudian satu lagi, Ustaz, apakah ada syair atau rangkuman ilmu atau kaidah dalam memahami qada? Qada al-qadar. Memahami takdir. Bisa keluar. Semoga Allah memberkahi penulis dan juga menjaga Ustaz dan tim untuk tetap semangat. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Di sini ikhwan, kitab-kitab yang takhusus spesialis di masalah qada wal qadar itu rata-rata bukan berbentuk syair tapi berbentuk nathar. Ya, bahkan Anda tidak tahu, dengan kejahilan Anda tidak tahu adanya ulama yang membahas takdir qada wal qadar khusus dengan syair, Anda tidak tahu. Adapun kalau membahas tentang asma wa sifat, akidah Islamiyah dengan syair itu banyak. Ya, di antaranya Nuniyahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu sangat bagus. Tapi kalau untuk khusus masalah takdir, Anda tidak tahu. Ya, jadi pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah untuk masalah takdir itu di antara kitab terbesarnya adalah kitab Syifaul Alil fi Masail Qada wal Hikmah wa Ta'lil. Itu kitabnya, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi wallahu a'lam untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Khalas? Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.